Demam berdarah dengue atau DBD. Demam darah dengue adalah penyakit yang disebabkan salah satu dari 4 virus dengue. Nyamuk Aedes aegypti adalah virus yang ditularkan nyamuk umum di daerah iklim tropis. Penyakit demam dengue dapat memunculkan gejala yang variatif. Beberapa orang yang infeksi menunjukkan gejala yang sangat ringan atau tidak terlihat gejala. Ada pula yang menunjukkan gejala yang lebih berat dan memerlukan perawatan yang intensif. Dalam kasus terparah dapat terjadi. Berikut beberapa gejala demam dengue. Pertama, demam tinggi sampai 40 derajat Celcius. Kedua, sakit kepala. Ketiga, sakit sendi. Keempat, sakit otot. Kelima, sakit tulang. Keenam, sakit belakang mata. Ketujuh, tidak nafsu makan. Kedelapan, mual dan muntah. Ke-9, pembengkakan kelenjar getah bening. Ke-10, muncul ruang kemerahan. Ke-11, kerusakan pembuluh darah dan kelenjar getah bening. Ke-12, perdarahan pada hidung, gusi atau di bawah kulit. Saat ini tidak ada pengobatan atau vaksin khusus untuk penyakit ini karena virus dengue tidak dapat diobatkan dengan antibiotik. Tubuh penderita demam dengue harus memiliki imunitas yang kuat agar membunuh virus tersebut. Adapun perawatan yang dapat dilakukan untuk meringankan gejala dari penyakit demam dengue yaitu sebagai berikut. Banyak minum cairan agar terhindar dehidrasi, istirahat yang cukup, mengonsumsi obat penurun panas relatif aman dan dianjurkan dokter. Faktor yang menyebabkan pesan penyebaran nyamuk Aedes aegypti. Yang pertama, Indonesia berada di iklim tropis sesuai habitat nyamuk Aedes aegypti. Yang kedua, perubahan cuaca yang tidak menentu menyebabkan banyak genangan air hangat yang mempercepat perkembangan nyamuk Aedes aegypti. Dari sudut pandang ekologi, wabah DBD di Indonesia berhubungan dengan simbiosis parasitisme atau virus dengue nyamuk dan manusia. Virus diuntungkan karena dapat memperbanyak diri di dalam tubuh manusia, sedangkan nyamuk diuntungkan karena dapat energi dari darah manusia sebagai nutrisi untuk bertelur. Di lain sisi, manusia dirugikan karena terkena penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Nyamuk betina Aedes aegypti menghisap darah manusia pada pagi sampai sore hari. Setelah mendapat nutrisi dari darah manusia, nyamuk Aedes aegypti berkembang biak dan bertelur pada genangan air bersih. Kemudian telur tersebut menetas dan berkembang menjadi larva. Selanjutnya, larva memasuki tahap pupa dan kemudian berkembang menjadi nyamuk dewasa. Virus tersebut membuat gangguan pada organ liver atau hati, serta meningkatkan permeabilitas pembuluh darah kapiler di tubuh kita. Hal ini menyebabkan turunnya trombosit serta kebocoran plasma darah. Trombosit yang rendah ini akan melemahkan dinding pembuluh darah, sehingga gejala perdarahan dapat terjadi. Saat ini nyamuk menusuk kulit untuk menghisap darah dengan mulut panjangnya. Virus yang berada di liur nyamuk tersebut akan disuntikkan ke tubuh manusia. Patofisiologi demam dengue dimulai dari gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti akan terinfeksi virus dengue apabila menggigit seseorang yang sedang mengalami viremia virus tersebut. Kemudian, dalam kelenjar liur nyamuk virus dengue akan bereplikasi yang berlangsung selama 8-12 hari. Orang yang digigit oleh nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus dengue akan berstatus infeksius selama 6-7 hari. Virus dengue akan masuk ke dalam peredaran darah organ yang digigitnya bersama saliva nyamuk. Lalu virus akan menginvasi leukosit dan bereplikasi. Masa inkubasi biasanya 4-7 hari dengan kisaran 3-14 hari. Bila replikasi virus bertambah banyak, virus yang dapat masuk ke dalam organ hati dan sumsum tulang. Sel stroma pada sumsum tulang yang terkena infeksi virus akan rusak sehingga mengakibatkan menurunnya jumlah trombosit yang diproduksi. Kekurangan trombosit ini akan mengganggu proses pembekuan darah dan meningkatkan resiko perdarahan, sehingga
degree of freedom atau derajat kebebasan, atau DF berlanjut menjadi D, dengue hemorrhagic fever atau demam berdarah dengue, atau DHF. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan yang berkenan di hati Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.